Teman-teman semua, kita akan unboxing paket layar HP Samsung A20. Untuk paketnya masih ada segelnya. Untuk cara-caranya, syarat dan ketentuan: satu, segera lakukan pengetesan. Kemudian garansi 3 hari ya untuk pemasangan pengetesan. Hanya garansi pengetesan, bukan pemasangan ya, dites dulu. Kemudian hubungi admin toko untuk komplain, wajib sertakan video unboxing. Nah, kemudian kita akan unboxing dulu ya. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka untuk paketnya. Diambil atau maunya diambil? Iya, kita buka paket. Ini masih ada segelnya. Enggak, Yuyut mah kakak aja. Lihat. Baru unboxing, kita lihat. Untuk packingnya sangat rapi. Awas, amonya awas. Jadinya punten. Lihat. Udah dikasih bubble wrap, kemudian ada lem B7000 nya dikasih 3 biji. Terima kasih ya untuk lemnya. Untuk paketnya di dalam caranya gimana ya? Kita buka di sini. Untuk Moshi Mobile Phone Scan Assembly, untuk layarnya mudah-mudahan bagus ya. Saksikan untuk pengetesan layarnya. Terima kasih. Oke, berikutnya kita akan membuka untuk handphone yang lamanya. Untuk handphone yang lamanya ini layarnya kondisinya mati ya. Untuk pertama-tama kita siapkan dulu untuk alat dan bahan. Ini untuk layar yang tadi dibeli ya dari toko oren. Ini juga ada untuk lemnya juga udah dikasih ya. Oke, ini pertama-tama kita buka untuk cover body yang belakangnya dulu ya. Ada alatnya juga. Ini sekalian beli di toko oren juga banyak. Ini udah saya buka ya tadi ya. Ini caranya dibuka dulu dari sini. Nah, ini akan kelihatan untuk fingerprintnya. Yang ini ya. Awas jangan sampai copot. Kemudian kita buka untuk bautnya 1, 2, 3, 4, 5 adalah ada 10 biji ya di sini. Untuk bautnya ya. Nah, diperjelas lagi. Nih. Kita pakai obeng dulu ya. Nah, ini obengnya udah sesuai ya. Kita percepat untuk pembukaannya, di skip dulu ya. Kita lanjut untuk proses pembukaan bautnya. Apa? Iya. Iya boleh. Nanti ya. Iya. Apa mau ini dulu kita benerin handphone Dede ya? Oh iya, itu untuk bubble wrap-nya ya. Iya, iya, iya. Iya. Ini untuk baut yang di sininya udah tercopot ya, tinggal yang bawah kita copot lagi. Nah, teman-teman, semuanya untuk bautnya yang ke bawahnya udah saya copot semuanya ya. Yang atas ini udah, kemudian ini yang bawahnya juga sudah ya. Kita coba untuk bongkar semuanya ya. Kita coba untuk copot dulu untuk kartunya di sini ya. Softcase kartunya kita copot dulu. Nah, biar cepat. Untuk melanjutkan video tutorial ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel Petualangan Kang Ruslan. Kemudian bagikan ya, agar ada informasi berikutnya untuk tutorial berikutnya ya. Kita akan buka untuk handphone A20-nya. Pertama kita yang satu udah cover belakang, kemudian yang kedua yang ininya kita buka ya. Ada ini ke sini, kemudian nanti layarnya kita buka ke depannya.
Oke, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Ini untuk caranya sangat mudah teman-teman semua. Kita pletekin dulu ininya. Tuh, pakai tangan juga udah bisa. Untuk pembukaan case yang keduanya. Ada suara. Untuk penguncinya pasti bakal bisa dibuka ya. Bisa pakai alat juga di sini. Ini alatnya udah beli di toko oren juga. Tuh. Tuh, udah terbuka. Tuh, udah terbuka teman-teman semua. Ini untuk mesinnya seperti ini. Nanti kita buka untuk layar depannya ya. Untuk layarnya kemarin mati karena kena air, kemudian ya terbanting. Oke, lanjutkan untuk sesi berikutnya ya. Kita untuk buka layar depannya. Teman-teman semua, untuk pembukaan layar depannya, dikarenakan ini udah saya skip untuk pembukaannya, kemarin udah dibantu untuk lemnya dibuka ya. Ini udah bisa digini. Bisa dibuka seperti ini, secara perlahan juga udah bisa ya. Seperti ini. Udah bisa kita pletekin. Udah bisa terbagi dua ya. Jangan lupa sebelum kita melanjutkan pembukaan layarnya, dibuka dulu untuk penghubung dari mesin ini ke sini di sini. Nah, ini untuk pakai alat ya. Dari layar depan ke mesinnya harus dicopot dulu. Harap hati-hati atau perlahan aja ya. Takut merusak bagian mesinnya. Udah cukup seperti ini aja. Nah, kita buka perlahan untuk layar depannya, kita buka ya teman-teman semua. Tuh. Kita buka dulu sebentar ya. Oke teman-teman semua, untuk pembukaan layar depan karena rusak harus seperti ini. Nah, secara perlahan karena ini memakai perekat juga di sininya. Ya. Ini bisa secara perlahan aja ya. Jangan lupa untuk videonya di-share ya teman-teman. Jika ada yang membutuhkan boleh di-share ke teman-teman semua bila ada perbaikan handphone. Seperti ini caranya. Di like, komen, dan subscribe juga untuk channel Petualangan Kang Ruslan ya. Nah, seperti ini. Ini udah tercopot ya, terlepas untuk layar yang rusaknya. Seperti ini kondisi yang rusaknya ya teman-teman semua. Dan ini untuk bagian batang handphone yang ada di dalamnya seperti ini. Kemudian yang belakangnya ada mesinnya untuk suara. Kemudian ini mesin utamanya. Ini kamera juga ada. Ini untuk baterainya ya, untuk kapasitasnya juga bisa dicek di sini. Apakah baterainya ori atau tidak juga ada di sini ya. Oke, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya untuk pemasangan layar barunya ya. Saya beli dari toko oren, ini kurang lebih harganya di 130.000 ya. Oke, kita lanjutkan untuk proses dites dulu ya agar sesuai dengan penjualan atau spesifikasi layar HP ini. Oke, caranya seperti biasa, kita masukkan untuk soket ini ke lubang yang ada di sini yang tadi dicopot ya teman-teman semua. Kita coba langkah-langkahnya dulu ya. Kemudian kalau nanti udah ready untuk layarnya bagus semua, yang biru ini bisa dicopot ya.
Untuk segel-segel biru ini bisa dicopot, nanti bisa dilem pakai lem B7000 ya. Oke, kita lanjutkan untuk sesi pemasangan layar handphone A20 Samsung ya. Pertama-tama kita paskan dulu untuk bagian terminal di sini ke sini ya. Kita masukkan. Oh, jangan lupa ini juga nanti kalau mau dirapatkan atau apa ya, ada penguncinya di sini harus dicopot ya. Nah, ini seperti perekatnya nih, yang putih ini, perekat ini bisa dicopot untuk merekatkan ke mesin yang ada di sini. Oke, kita coba dulu ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga layar ini bagus dan bisa digunakan sesuai dengan layar yang seperti umumnya. Kita masukkan ke soket yang ini ya, yang main A20 okta. Ke sini, kemudian nanti subnya di sini untuk volumenya di sini. Oke, kita coba dulu ya, kita masukin untuk ke soket-soketnya. Bisa dirasakan untuk soket-soketnya bila sudah masuk nanti akan kerasa krek. Kalau itu udah kerasa krek, nanti udah masuk, udah bisa digunakan. Ini untuk pemasangannya harus hati-hati ya teman-teman semua, dikarenakan untuk kabel-kabel ini sangat kecil sekali di dalam ini. Oke, nah, udah bunyi krek kayaknya. Nah, krek. Nah, kita masukin lagi soket yang keduanya, main sub kedua. Nah, ini sama ini udah. Ini untuk baterainya juga tadi dicopot ya, harus dipasangkan lagi. Karena kalau tidak dipasangkan lagi nanti takutnya nggak nyala handphonenya ya. Nah, kita tekan dulu secara perlahan, nanti bakal ada suara krek itu. Kalau udah krek pasti masuk. Nah, udah krek. Kita coba untuk menghidupkan ya untuk handphone A20 ini ya, dengan cara kan ini pakai tombol-tombol powernya di sini ya teman-teman semua, susah. Ini ada untuk menghidupkan tombol powernya itu ada di sebelah sini. Kan kalau ini harus dimasukkan dulu seperti ini, boleh. Kalau mau juga ada juga cara yang termudah, yaitu yang ini. Nah, teman-teman semua bisa dicek dulu. Nah, ini untuk menghidupkan on off power yang seperti ini. Ini untuk menghidupkan handphone ya. Kalau untuk menghidupkan dari case-nya yang ini. Nah, ini kan terkoppel ke sini. Kita coba untuk hidupkan dulu ya teman-teman semua. Bisa pakai obeng juga seperti ini. Nyala gak? Oh, belum kayaknya. Belum nyala. Kita coba pakai apa? Yang aluminium. Coba pakai ini, pingset ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah disadar. Tuh, alhamdulillah untuk layar handphone A20 udah nyala ya. Ada Samsung A20 searched by Knox, power by Android. Ini. Kita coba dulu ya untuk tahapan berikutnya, kita tes layar dulu. Jangan dibuka dulu untuk segel-segel ini ya. Alhamdulillah teman-teman semua, untuk layar handphone A20 udah menyala kembali ya. Udah menyala kembali teman-teman, alhamdulillah. Untuk layar handphone yang di depannya, kita coba untuk hidupkan layarnya teman-teman semua. Ini untuk polanya, untung handphone ini masih ingat untuk polanya.
Udah memuat Android. Tapi masih ada segel yang dari bawaan dari pabrikannya. Tuh, masih bisa. Kita coba untuk mengklik. Nah, diklik-klik dulu ya untuk tombol-tombolnya apakah berfungsi atau tidak. Ini bisa ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bintang 0 pagar. Udah bisa nyala teman-teman. Udah ada notifikasi juga tuh. Pencocokan non operator non aktif. Kita lanjutkan untuk proses kan ini udah beres ya untuk tes-tesnya. Kita lanjutkan untuk pemasangan handphone melalui direkatkannya semuanya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita merekatkan handphone ini semuanya, alangkah baiknya kita matikan dulu untuk handphone ini ya. Dengan cara kita ke menu ada di sini pengaturan ataupun di sini ada tombol off ya. Di-off-kan dulu boleh di sini ya. Nah, kita off-kan dulu, matikan daya. Boleh mana ya, matikan daya. Kita harus matikan dulu, dikarenakan kalau tidak dimatikan nanti takutnya ada kerusakan ya. Oke, ini handphonenya udah mati ya. Kita lanjutkan untuk proses tahapan pemasangan yang bagusnya, yang sempurna. Oke, lanjutkan untuk video berikutnya. Terima kasih. Oke, kita akan mencopotkan untuk spare part yang tadi udah dicek dulu semua. Untuk layarnya udah sempurna ya. Kita copotkan untuk dari tombol powernya dulu, dari baterai ke mesin semua dimatikan dulu. Kemudian penghubung dari mesin ke layar handphone kemudian dicopot lagi dengan cara boleh pakai pinset yang udah ada dari untuk servis handphone. Nah, udah dicopot ya teman-teman semua. Kita copot semua bagian layar yang tadi ya, yang udah dicek dulu. Oke, terima kasih untuk toko oren. Untuk layarnya bagus, udah sempurna ya. Untuk layarnya udah bisa digunakan secara seperti biasanya. Kita copot dulu ya secara perlahan ya, jangan keras-keras nanti takutnya merusak bagian layar handphonenya. Oke, kita copot dulu ya. Oke, udah. Sebelum kita melanjutkan untuk pemasangan layar handphone ke handphone, kita copot untuk bagian yang biru ini. Dikarenakan kita akan direkatkan oleh lem yang ini ya. Biar terpasang secara presisi di layarnya. Oke? Oke, kita lanjutkan untuk penyopotan layar ini. Oke. Copot dulu ya teman-teman semua. Nah, ini seperti ini. Boleh. Udah. Nanti direkatkan ke sini ya. Agar presisi. Kita ini ada lem yang sebelumnya yang di layar atau di mesin handphone ini kita bersihkan dulu ya, alangkah baiknya supaya terpasang agar tidak keluar untuk layar handphone ini ya. Oke teman-teman semua, untuk melanjutkan tahapan pemasangan layar LCD ini kita harus pasangkan dulu lem B7000-nya ke telepon ini ya, ke handphone ini. Untuk pemasangannya seperti ini. Nah, ke sini ya, sampai merata. Oke teman-teman semua, kita udah kasih lem ya untuk batang handphone ini, kemudian di sini juga, dan dicopot ya untuk perekat yang di sini. Kita coba masukin ke batang handphone yang di sini untuk layarnya. Kita cocokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus hati-hati karena kan
Layar ini harus presisi untuk pemasangannya ya. Masukin ke sini, kemudian ke atas juga masukin. Ini sebelumnya sudah memakai lem ya, lem B7000. Ini harus masuk ya ke sini. Masukin dulu ke sini. Harus rapih dan rapat juga ya. Oke teman-teman, semuanya ini udah saya pakai lem ya. Kemudian ini udah terpasang ke sini, presisi juga. Kemudian kita masukin untuk kabel yang ininya. Sampai ada suara krek. Kemudian yang ini juga sama. Tekan-tekan aja. Sambil dirasa-rasa kalau udah masuk. Udah krek semua. Supaya apa? Seperti ini pakai tangan supaya presisi, mencegah ada kebocoran arus ya. Kemudian ini untuk daya dari baterainya dimasukkan ke sini. Ini udah terpasang ya, udah presisi semuanya. Ini udah terpasang presisi. Yang kedua, ini juga udah terpasang. Untuk tampilan layar depannya seperti ini. Kemudian kita eksekusi berikutnya, kita masukkan untuk ini ya, case yang keduanya di sini. Dilihat dulu, takutnya ada kendala di sini atau kotor, boleh semuanya dicek. Masih bagus ya. Masukin ke sini, nanti kita pasang bautnya ke sini ya. Ini untuk pemasangan case yang ininya, ditekan-tekan sampai ada suara krek ya, mengunci ke dalam mesin sini. Dipijit-pijit seperti ini aja. Oke teman-teman semua, ini untuk bautnya udah terpasang semuanya. Baut yang di bawah, kemudian baut yang di atas juga udah masuk semua ya. Kita lanjutkan untuk pemasangan berikutnya. Kita lanjutkan untuk penutupan case yang luarnya. Jangan lupa fingerprintnya dimasukkan ke soket yang ini ya, fingerprint yang di belakang ini. Oke teman-teman, kita akan memasukkan untuk case yang ini ya. Kita rapatkan, udah dikasih lem ini ya. Untuk Samsung A20. Kurang lebih seperti ini ya, udah dirapatkan. Harus presisi sama kameranya ya. Kamera ini harus sesuai. Kalau udah seperti ini untuk handphone ini, kita nyalakan terlebih dahulu ya. Nah, udah nyala. Topolannya dibuka dulu. Sudah kembali nyala seperti semula. Ini belum selesai teman-teman semua, kita harus dijepit dulu semalam ya. Untuk handphone ini udah bisa nyala, nantikan untuk proses berikutnya besok. Oke, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus. Oke, dilanjutkan untuk video yang kemarin. Untuk HP ini udah saya pakai casing ya. Ini udah saya press menggunakan alat press. Kemudian kita buka, copot untuk layar ininya ya, bawaannya. Kita hidupkan terlebih dahulu. Ternyata udah nyala. Oke, udah berfungsi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel petualangan Kang Ruslan. Oke, ini udah kembali lagi seperti semula. Terima kasih.